Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popo, kembali lagi dengan konten Swindler. Kali ini mungkin buat ibu-ibu yang ada di Indonesia, khususnya yang punya anak, mungkin bakal menjadi lebih berhati-hati setelah mendengarkan cerita kali ini. Nah, untuk memahami cerita kali ini lebih baik lagi, aku bakal menjelaskan dulu anggota keluarga dari tokoh utama. Nah, tokoh utama ataupun tokoh yang bakal kita ikuti adalah seorang ibu yang berusia 40 tahun. Nah, ibunya ini merupakan ibu rumah tangga asli orang Korea. Memiliki suami yang berusia 43 tahun, 3 tahun lebih banyak, dan ini orang memang rasnya ras orang Korea, tapi tumbuh besar di Amerika dan bahkan udah ganti kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Amerika. Nah, mereka berdua ini dikaruniai satu orang anak putri yang berusia 10 tahun. Nah, anak putrinya ini kebetulan sangat-sangat berbakat ataupun sangat tertarik di dunia musik. Lebih tepatnya alat musik biola. Sedangkan si ayah, karena si ibunya itu tadi ibu rumah tangga, si ayahnya ini memiliki bisnis yang lumayan besar. Tapi meskipun bisnisnya ini bisa dibilang besar, modal awalnya ini sebenarnya dimodali dari keluarga si istri. Dan jumlah uang yang kayak dipinjamkan dari orang tua si istri ini mencapai angka 2 miliar Korea won, alias sekitar 22-23 miliar rupiah. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, si anak putrinya ini sangat berbakat di dunia musik. Jadi orang tuanya pun sangat berharap kalau bisa anakku ini bisa berkarir di dunia musik. Bukan ke arah K-pop tapi ke arah musik yang klasik. Biasanya genre musik yang klasik ini lebih dipandang tinggi di negara-negara yang ada di barat. Entah di Eropa ataupun di Amerika. Kalau kayak di Asia ini adanya ada yang tertarik. Tapi kayak lomba-lomba terkenal ataupun panggungnya ini nggak sebesar di negara-negara yang ada di barat. Nah, tapi karena kebetulan papanya ini merupakan orang Amerika, jadi anaknya ini sebenarnya memiliki jembatan yang bisa dibilang tidak terlalu susah untuk dilintasi untuk belajar musik di Amerika. Dan karena kebetulan papanya juga mampu menyanggupi untuk membiayai, mereka pun memiliki rencana untuk pindah ke Amerika demi masa depan anaknya yang lebih baik lagi. Nah, memang ada rencana untuk pindah ke Amerika, tapi itu kayak rencana jauh-jauh hari, masih kayak mungkin 5 tahun lagi ataupun 7 tahun lagi kayak gitu. Cuman selama di Korea, karena anaknya ini juga perlu belajar musik lebih dalam lagi, orang tuanya itu nyarikan satu guru les, lebih tepatnya guru les biola. Nah, kebetulan setelah dicari-cari, mamanya ini berhasil menemukan guru les ibu, ya perempuan gitu ya, ibu guru les yang berusia 36 tahun. Dan kebetulan ibunya ini juga udah nikah dan juga punya anak putri. Untuk usia anaknya ibu guru les ini kita nggak tahu, tapi yang pasti udah nikah dan juga punya anak. Dan guru lesnya ini ngajarin anaknya sekitar 1-2 kali setiap minggunya. Nah, kehidupannya kayak gini. Nah, sekali lagi ceritanya ini berdasarkan dari sudut pandang si istri. Nah, si istri bisa dibilang memiliki keluarga yang lumayan bahagia, berkecukupan, dan di atas rata-rata dikit. Jadi, kehidupannya itu bisa dibilang lumayan nyaman. Tapi suatu hari di malam hari gitu ya, waktu mau tidur sama suaminya, istrinya udah capek. Nah, pas mau tidur, istrinya itu ngelihat dompet suaminya yang kayak mau jatuh gitu. Daripada jatuh, takutnya kartunya hilang atau gimana, istrinya itu meskipun ngantuk memutuskan untuk memindahkan dompet yang mau jatuh di tepi meja ini ke tengah meja. Nah, pas dipindahkan, tiba-tiba ada bunyi tetek, kayak sesuatu yang jatuh gitu. Karena udah malam gelap, pertamanya nggak kelihatan gitu. Apa ya? Tapi tadi kayaknya ada bunyi gitu. Dicari-cari nggak kelihatan. Dicari di lantai, ternyata ada satu bungkus plastik yang berisikan obat-obat seperti ini. Buat yang tahu mungkin langsung obat itu. Buat yang nggak tahu berarti mungkin masih belum dewasa. Jadi meskipun aku pun nggak pernah pakai, masih belum butuh mungkin ya. Tapi obat ini merupakan obat yang sangat terkenal, yaitu obat Viagra. Masalahnya si istri ini jadi bingung karena sekitar 1-2 tahun terakhir si istri sama si suami ini udah tidak pernah berhubungan seks, dan juga suaminya ini selama ini tidak pernah membutuhkan obat kuat ini. Sehingga istrinya ini mulai curiga, jangan-jangan suamiku lagi selingkuh. Tapi istrinya ini cerdik, nggak goblok. Kalau misalnya istri yang biasa, itu langsung suaminya pasti dibangunkan, ini kok ada obat ini, kamu selingkuh ya, gini-gini. Nah, si istri ini dia itu mikirnya agak panjang. Oke, ini merupakan bukti
Tapi jangan sampai aku salah gerak. Nah, obatnya ini tetap ditaruh di dalam dompet, cuman sebatas difoto, dan dia mulai mikir, kira-kira selingkuh ini selingkuh sama siapa dan di mana dia berselingkuh. Nah, tujuannya apa? Biar dia ini bisa benar-benar menemukan bukti dan menangkap basah saat suaminya berselingkuh. Bukannya istrinya bisa bertahan atau gimana, tapi dengan tujuan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Cuman dipikir-pikir, suaminya itu nggak ada jeda untuk selingkuh sebenarnya. Karena suaminya itu benar-benar sibuk kerja di kantor, dan kalau nggak di kantor, pasti di rumah. Nah, dia ini selalu di kantor dari hari Senin sampai Jumat, tapi dari Jumat malam hingga Minggu malam, suaminya ini selalu ada di rumah. Nah, kenapa Jumat malam? Karena Jumat malam ini udah dikhususkan sama suaminya untuk menghabiskan waktu sama anak putrinya. Jadi hari Jumat dibandingkan hari-hari biasa lainnya, suaminya itu bakal pulang lebih awal dan menghabiskan waktunya bersama putrinya di rumah. Jadi suaminya itu antara di kantor atau di rumah. Dan istrinya ini sangat yakin kalau suaminya itu tidak punya waktu senggang untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Cuman karena menemukan obat kuat kayak gini, istrinya mulai curiga dan mikir. Tapi dipikir-pikir, istrinya itu nggak nyampe gitu loh. Nggak bisa menemukan sebuah kunci ataupun lubang yang bisa membuktikan kalau suaminya itu selingkuh. Nah, daripada curiga kayak gini dan bikin stres, istrinya ini memutuskan untuk pergi ke kantor detektif swasta. Lagi-lagi ke kantor detektif swasta. Nah, istrinya pergi ke kantor detektif swasta, kondisi rumah tangganya juga disampaikan, dan juga istrinya ini menyampaikan cerita kenapa istrinya jadi datang ke sini, yaitu obat Viagra. Nah, setelah tanya-tanya, detektif swastanya tanya gini, tapi ibu sama si suami hubungannya baik-baik aja kan? Nggak ada masalah secara yang gimana atau sering bertengkar gitu, enggak ya bu? Si istrinya jawab, enggak, saya sama suami saya hubungannya baik-baik aja kok. Kita enggak ada masalah apa-apa. Kita juga enggak pernah bertengkar. Secara ekonomi juga kita lumayan stabil. Lalu detektifnya tanya kayak gini, ibu, ini sekalian saya tanya, saya mau ngecek, ada nggak cewek lain yang juga datang ke rumah ibu, yang bisa jadi kenal suami, dan bisa jadi mungkin mereka memiliki hubungan yang lebih gitu. Si istri jawab kayak gini, kalau dipikir nggak ada sih. Ya memang ada guru les, tapi guru les ini cuma ngajarin putri saya 1 jam terus pulang. Bisa dibilang nggak ada hubungannya sama sekali sama suami saya sih. Jadi nggak ada sih, nggak ada. Saya pun nggak paham kok bisa ada obat kuat kayak gini di rumah saya dari mana. Nah, setelah itu detektif swastanya bilang kayak gini, baik bu, saya juga paham kondisi ibu, tapi demi kebaikan bersama, saya ingin menyarankan, merekomendasikan ibu untuk memasang CCTV di rumah bu. Nah, ibu pasang aja CCTV di rumah, siapa tahu ibu jadi tahu sesuatu. Dan kan ibu juga nggak tahu, siapa tahu suami ibu karena punya bisnis dapat hadiah dari mana atau gimana, lalu sungkan buang atau gimana, lalu disimpan di dompet kebawa ke rumah. Kan bisa jadi bu, jadi kita jangan terlalu berpikir negatif. Ibu sekarang coba aja pasang CCTV dulu di rumah, tapi jangan bilang anggota keluarga yang lain. Nah, mendengar itu si istrinya mikir, ya mana mungkin ada sesuatu yang aneh di rumah. Tapi oke lah, karena disuruh tak masang dulu. Dipasang CCTV-nya di kamar anak, di ruang tengah, kamar suami istri, semuanya dipasang di ruang-ruang yang penting. Nggak di toilet, oke? Tidak di toilet. Nah, beberapa hari setelah itu, si istri ini datang lagi ke kantor detektif swasta. Detektifnya langsung tanya, kenapa bu? Apakah ibu udah menemukan bukti atau kenapa bu? Apakah ada perubahan atau ibu udah nggak ada kesalahpahaman lagi? Kenapa bu datang lagi? Si istrinya tiba-tiba mengeluarkan HP dan menunjukkan layar HP ke detektif. Dan yang ditunjukkan adalah sebuah video. Dilihat. Apa ini bu? Dilihat aja katanya. Dilihat kondisinya ini merupakan kamera yang dipasang di kamar anak putrinya. Nah, tiba-tiba pintunya terbuka dan yang masuk ke dalam kamar itu adalah guru les biola anak putrinya bersama dengan suaminya. Di situ pertama-tama suaminya bilang kayak gini, tapi jangan di kamar anak putriku lah, aku nggak enak di kamar anak putriku. Di situ guru lesnya jawab, tapi aku loh paling familiar sama kamar ini. Aku paling nyaman kalau di sini. Yuk kita main lagi. Wah, tiba-tiba guru lesnya ini ngeluarkan kayak 1 kantong plastik yang berisi obat kuat. Yang bisa dibilang sama persis dengan obat yang ditemukan sama si istri di dompet si suami. Setelah mendapatkan tawaran itu, tiba-tiba si suami bilang kayak gini, kan kamu ini kalau tak lihat-lihat lihai banget. Jangan-jangan
kamu waktu itu mandi juga sengaja ya? Nah, tiba-tiba suaminya bilang seperti itu dan langsung melanjutkan adegan dewasa. Nah, karena udah ada bukti kayak gini, detektif swasta menyarankan untuk coba langsung dikomunikasikan kepada suami. Kalau mau cerai ya kita bantu. Kalau misalnya tidak mau cerai, apa yang bisa kita bantu? Coba ibu diskusikan dulu sama suami. Nah, karena ini merupakan bukti jelas, akhirnya si istri di malam itu langsung nunjukkan HP dan bilang, kamu ini apa-apaan? Masa kamu selingkuh sama guru les? Udah gitu kamu berhubungan badan sama guru les di kamar anak putriku. Udah gitu di ranjang putriku. Kamu ini suami macam apa? Nah, istrinya bilang kayak gitu. Si suami karena udah tertangkap basah, dia langsung mohon-mohon minta maaf, bilang gak bakal ngulangin lagi, dan mulai buka mulut dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa si suami ini mulai melakukan hubungan seperti ini dengan guru les. Nah, seperti yang udah aku sampaikan di awal video tadi, hari Jumat malam itu merupakan hari khusus untuk putrinya. Jadi suaminya itu sengaja pulang lebih awal untuk main dengan putrinya. Tapi satu info yang memang sengaja aku nggak sampaikan kepada Polo-Polo biar lebih menegangkan, guru lesnya ini sebenarnya selama ini sangat-sangat kooperatif. Misalnya istrinya bilang ke guru les, Bu bisa nggak jadwal lesnya kita pindah jamnya? Bu bisa nggak jadwal lesnya kita ganti? Bu bisa nggak hari ini mungkin diperpanjang 1 jam. Guru lesnya itu selalu mengiyakan dan selalu mengikuti jadwal yang diminta sama si istri. Nah, sehingga jadwal guru lesnya ini sering berubah-ubah, dan setelah dipikir-pikir 3 minggu terakhir guru lesnya ini ngajar putrinya di hari Jumat dan mendekati di saat suaminya pulang. Dan ternyata ada sebuah kejadian yang gak diketahui sama istrinya. Jadi suatu malam di hari Jumat, suaminya ini pulang ke rumah, buka pintu lalu nyari istrinya. Tiba-tiba guru lesnya ini keluar dari kamar mandi hanya menggunakan satu handuk, dan setelah papasan sama si suami, guru lesnya ini kayak kaget. Aduh! Dan melepaskan handuknya, ya secara tidak langsung menunjukkan badannya. Tentunya si suami juga malu, jadi langsung kayak noleh ke arah lain terus bilang, aduh, mohon maaf ya, maaf saya nggak ada maksud kayak gitu. Pasti kaget juga, mohon maaf. Nggak lama setelah itu guru lesnya pakai baju dan keluar dari toilet. Nah, di situ akhirnya mereka itu mulai kenal, dan si suami ini terus-menerus bilang minta maaf karena nggak sengaja mengagetkan guru lesnya ini. Memang aneh guru les mandi di tempat itu, tapi sebenarnya guru lesnya itu habis ketumpahan jus. Nah, sehingga di sininya itu semua basa Jawane iku peliket kabeh. Nah, karena peliket, gurunya ini memutuskan untuk mandi di situ. Setelah guru lesnya juga menjelaskan situasi, akhirnya mereka saling paham, dan si suaminya ini sekali lagi bilang, aku minta maaf ya tadi udah bikin kaget. Di situ tiba-tiba guru lesnya bilang kayak gini, kalau bapak bener-bener ngerasa nggak enak, ya lain kali boleh pak, mungkin aja saya keluar makan kemana gitu. Dan di situ merupakan percikan api yang pertama yang terjadi di antara guru les dengan si suami. Nah, jadi sebenarnya guru lesnya ini bisa dibilang guru les yang baik, tapi kondisinya itu lumayan berbeda dengan kondisi si suami dan si istri dari tokoh utama ini. Guru lesnya ini udah menikah, tapi suaminya nggak kerja, secara ekonomi juga kesusahan, punya anak tapi nggak punya uang. Makanya meskipun sama-sama punya anak, yang ibu guru les ini harus ngelesin anaknya orang lain demi mendapatkan penghasilan. Sedangkan keluarga dari tokoh utama ini, karena mereka berkecukupan dan si suami ini penghasilannya tinggi, keluarga tokoh utama ini bisa dibilang menghidupi kayak keluarga idaman gitu. Dan karena ibu guru lesnya ini jealous, dia memutuskan untuk mencoba menggoda si suami. Nah, setelah hal ini ketahuan, langsung si istri pergi ke kantor pengacara dan minta menuliskan surat tertulis kepada si guru les dan bilang bahwa kamu ini udah selingkuh dengan pasangan resmi saya alias suami saya, dan dengan ini kamu harus mengganti rugi sekian juta. Nah, kayak gitu, kayak surat tuntutan gitu. Oh, boleh bahasa Indonesia? Mungkin agak mirip sama somasi gitu, tapi lebih keras. Nah, setelah mendapatkan ini, akhirnya guru les pun berhenti mengajar dan si suami juga berhenti melakukan hubungan-hubungan seperti ini. Dan waktu berjalan sekitar 1 tahun. 1 tahun setelah itu, si istri lagi-lagi datang ke kantor detektif swasta. Detektifnya nyambut, loh bu kok datang lagi, kenapa bu? Bukannya waktu itu masalahnya udah beres bu? Si istri duduk bilang gini ke detektif,
memang masalah waktu itu udah selesai, tapi suami saya meninggal. Detektif swasta yang ngira masalah perselingkuhannya ini udah selesai, ternyata si istri ini datang kembali lagi ke kantor detektif swasta dan bilang kalau si suami ini tiba-tiba meninggal. Dan setelah itu si istrinya bilang kayak gini, tapi masalahnya bukan karena suami saya meninggal, tapi sepertinya bisa jadi saya ataupun putri saya nggak bisa mendapatkan warisan dari harta suami saya. Itu masalahnya. Nah, detektif swastanya akhirnya mulai tanya, loh Bu, lah kan ibu istrinya dan anaknya kan di sini. Kan warisan itu pasti diwariskan, kalau nggak ke pasangan, ya pasti ke anak. Kok bisa ibu nggak mendapatkan warisan itu, kenapa Bu? Di sini si istrinya mulai menjelaskan lagi cerita yang belum kita ketahui. Ternyata setelah masalahnya udah beres dan mereka udah baikan, maksudnya hubungan suami istri keluarga utamanya ini udah baikan, karena bisnis si suaminya ini berjalan begitu baik dan si suaminya ini memang berasal dari Amerika dan juga nantinya mereka itu punya rencana untuk pindah ke Amerika sekeluarga. Suaminya memiliki rencana untuk mengekspansi bisnisnya ke Amerika sehingga suaminya ini berangkat ke Amerika. Dan ternyata setelah itu COVID terjadi sehingga suaminya sama istrinya ini terpisah untuk jangka waktu 1 tahun. Dan 1 tahun setelah itu si istri mendapatkan telepon dari seseorang yang merupakan dari kedubes Amerika dan bilang kalau suaminya ini udah meninggal di Amerika. Si istri akhirnya bersama dengan putrinya pergi ke Amerika, tentunya penuh dengan rasa sedih apalagi sudah nggak ketemu selama 1 tahun. Masalahnya sesampainya di situ suaminya ini udah dikubur, udah selesai acara pemakamannya. Istrinya bingung, loh kok bisa? Saya istrinya belum datang kok udah dikubur semua ini, kenapa? Tiba-tiba pengacara, bisa dibilang kayak perwakilan dari si suami yang ada di situ karena punya perusahaan, tiba-tiba datang dan bilang kayak gini, Ibu, si suami udah dikuburkan karena pihak keluarga yang ada di Amerika udah menyetujui. Si istri bingung, loh saya loh keluarganya, saya nggak pernah menyetujui. Keluarga yang dimaksud siapa? Kami nggak tahu cerita lengkapnya seperti apa, tapi suami ibu di sini memiliki keluarga dan keluarga yang tinggal di sini alias yang tinggal di Amerika ini udah menyetujui katanya. Loh, si istri bingung, lah aku keluarga ini siapa yang dimaksud? Tiba-tiba ada satu perempuan yang datang ke si istri, memberi salam dan setelah dilihat baik-baik ternyata merupakan ibu guru les. Jadi setelah suaminya pindah ke Amerika, ternyata ibu guru lesnya juga pindah ke Amerika dan di situ mereka tinggal berdua. Dan di situ ibu guru lesnya bilang seperti ini, Ibu, kita udah lama nggak ketemu ya Bu. Waduh, ibu baru datang dan pasti sedih ya karena suami meninggal. By the way, saya yang udah menyetujui untuk suami saya untuk dikuburkan. Karena di sini orang-orang itu semua ngira saya istrinya. Nah, di sini satu hal yang perlu kita ketahui, di Indonesia dan di Singapura itu memang nggak ada hukum seperti ini. Tapi di Korea, di Amerika, dan di beberapa negara ada satu hukum namanya common law marriage atau de facto marriage. Ada 2 istilah ini. Memang agak beda, tapi coba follow search di ChatGPT atau ditunjukkan kayak gini. Nah, maksudnya apa common law marriage? Jadi di Korea pun lumayan umum. Jadi orang nikah biasanya orang-orang di sini itu tidak melaporkan pernikahan karena yang penting kamu berdua tinggal dan orang-orang sekitar tahu kalau kalian ini merupakan pasangan suami istri meskipun kalian tidak mendaftarkan pernikahan ataupun tidak melakukan acara pernikahan. Di mata hukum kalian ini dipandang sebagai pasangan suami dan istri. Jadi contoh, aku sama Jeanette kita udah terdaftar secara resmi. Tapi kalau misalnya aku sama Jeanette nggak aku daftarkan di Korea sebagai pasangan suami istri, tapi kita tinggal bareng dan udah melakukan acara pernikahan, di hukum aku itu tetap dipandang udah nikah dengan Jeanette. Nah, ini beda negara agak beda dipandangnya. Tapi di Amerika kamu tinggal bersama dan kalau misalnya orang-orang sekitar itu ngira kamu ini pasangan suami istri, secara hukum kamu itu bisa dibilang udah menikah dan memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari pasangan kamu. Nah, sehingga ibu guru lesnya ini bisa dibilang menjadi pewaris dari harta suaminya. Nah, tapi tadi aku udah bilang di awal juga, modal awal bisnisnya ini dari mana? Dari orang tua si istri. Dan nominalnya pun sangat besar. Tadi berapa? Sekitar 22 miliar hingga 23 miliar rupiah. Mendengar itu si istri sangat kaget. Tapi si istri pun gak goblok. Dia bilang kayak gini, oke, aku paham sama hukum common law marriage.
Tapi kamu lupa tak, aku sama suamiku ini loh terdaftar udah nikah di Korea. Dan ini kalau aku kirimkan ke pengadilan di Amerika, yang diakui sebagai istri itu aku, bukan kamu. Nah, istrinya bilang kayak gitu. Tiba-tiba guru lesnya bilang kayak gini, loh ibu yakin? Kalau nggak salah sekitar 6 bulan yang lalu ibu itu udah cerai loh sama suami ibu. Coba deh ibu cek dokumennya. Dan setelah dicek ternyata si istri itu beneran udah cerai dengan si suami secara pengadilan. Nah, tapi ini pun nggak masuk akal karena si istri itu nggak ada ingatan pernah pergi ke pengadilan untuk menjalani pengadilan perceraian. Nah, terus istrinya mikir, kok aku pernah cerai? Karena situasinya kacau kayak gini, akhirnya si istri ini balik ke Korea dan mulai nyari tahu apa yang terjadi. Dan karena dia nggak bisa cari tahu apa yang terjadi, si istrinya ini memutuskan untuk pergi ke kantor detektif swasta itu tadi. Nah, setelah diceritakan ini semua, kantor detektif swastanya tiba-tiba tanya gini ke si istrinya, Ibu, apakah pernah beberapa waktu terakhir ini mungkin sengaja menyembunyikan diri ataupun tidak menerima telepon dari nomor-nomor yang tidak ibu kenal? Si istrinya bilang kayak gini, oh ya sekitar 7 bulan yang lalu waktu suami saya di Amerika, waktu kita video call, suami saya bilang bisnisnya yang di Amerika itu agak tidak berjalan baik sehingga suami saya itu ngambil pinjaman. Dan diakibatkan pinjaman itu, katanya suami saya itu lagi dikejar-kejar sama orang dan untuk melindungi diri kita sendiri, suami saya nyuruh saya untuk tidak menerima telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal dan saya juga direkomendasikan sama suami saya untuk pergi ke rumah ibu saya. Ternyata ada juga cara perceraian. Jadi ketika si suami ini minta cerai dan dari pengadilan mereka ini menghubungi istri, tapi kalau si istri ini nggak terima-terima, katanya ada juga jalur yang mengiyakan untuk perceraian dalam kondisi seperti ini katanya. Ya pokoknya ada jalur yang kayak gini sehingga si istri ini udah cerai dengan si suami secara hukum di Korea. Sehingga si suaminya ini bisa dibilang udah bukan lagi si suami dari si istri. Tapi kalau ini dibiarkan, semua warisan yang dimiliki oleh si suami ini akan diambil oleh ibu guru les. Ya toh. Nah, dan si istri nggak mau hal ini terjadi sehingga minta tolong ke kantor detektif swasta. Nah tentunya karena kasusnya ini kejadian di Amerika, ini merupakan kasus yang lumayan susah dan kebetulan mereka ini tinggal di Texas yang mengakui hukum common law marriage. Nah sehingga detektifnya ini juga nyoba ke Amerika, coba tanya ke tetangga-tetangga dan orang sekitar. Bahkan tetangga-tetangganya pun juga mengenali kedua orang ini sebagai suami istri. Dan ternyata setiap orang yang ditanyai semuanya bilang, oh ya mereka itu pasangan suami istri yang waduh romantis banget. Tapi saya dengar suaminya meninggal ya, aduh saya turut berduka cita. Kayak semua tetangganya itu mengenali dan juga mengingat betul mereka berdua ini sebagai pasangan suami istri. Sehingga bisa dibilang si istri aslinya ini udah gak ada lagi jalan untuk menyelamatkan warisannya sebenarnya. Nah dalam kondisi yang sangat-sangat kacau balau kayak gini, untungnya detektif swasta ini berhasil mendapatkan satu informasi penting. Dan ini menyelamatkan si istri aslinya untuk mendapatkan kembali warisannya. Karena paling enggak anak putrinya ini merupakan anak kandung dari si suami. Informasi yang ditemukan sama detektif swasta adalah ternyata ibu guru lesnya ini masih belum cerai. Dia pun sangat pengen cerai sama suaminya, tapi suaminya itu tahu kalau istrinya meninggalkan dirinya untuk pergi ke Amerika dan mau mencuri warisan. Dan suaminya ini, suami dari guru lesnya ini juga nggak mau cerai kalau nggak dikasih uang sekitar 10 miliar rupiah. Nah, sehingga si istrinya ini bisa dibilang udah sempurna dan bisa mendapatkan warisan, tapi karena secara hukum masih terikat dengan suaminya yang ada di Korea, dia ini tidak bisa mendapatkan warisan dari si suami ini. Sehingga ibu guru lesnya ini sebenarnya bolak-balik ke Korea untuk minta suaminya cerai. Tapi suaminya nggak pernah cerai. Tapi karena detektif swastanya berhasil mendapatkan informasi ini langsung disampaikan kepada si istri aslinya. Dan setelah mengetahui ini, si istrinya pun berhasil menyelamatkan warisannya. Jadi paling nggak meskipun mereka berdua ini pernah cerai, mereka menunjukkan bahwa si suami yang meninggal di Amerika ini memiliki anak di Korea yang merupakan pewarisnya. Sedangkan cewek yang tinggal bersama di sini itu bukan istri karena dia masih memiliki pasangan resmi di Korea. Nah, jadi
video kali ini sampai di sini dan bisa dibilang yang kali ini agak membingungkan ceritanya karena lumayan banyak istilah-istilah hukum yang nggak ada di Indonesia. Tapi yang paling mengagetkan, ono yo guru les yang mau nggoda suami orang karena suaminya ini lebih kaya gitu. Yo, ini aku agak baru tahu. Tapi kalau misalnya di antara polo-polo ada bukan temen, tahu kejadian yang kayak gini, coba tuliskan di komen juga. Aku ya pengen tahu beneran tak ada orang kayak gini atau enggak. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.